Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama admin RTS masih di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memanajemen jadwal yang padat untuk teknik sipil. Ya, di sini admin mencoba menggali dan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan mungkin rekan-rekan semuanya. Sebenarnya untuk manajemen waktu kita yang padat sekali itu bagaimana sih? Mungkin rekan-rekan juga mungkin merasakan kewalahan gitu ya. Ya, ini sebagai para mungkin nanti kedepannya untuk di bidang konstruksi, ya memang tidak dapat dipungkiri lagi kalau pekerjaan teknik sipil itu hasilnya padat, membutuhkan jam terbang yang tinggi. Maka dari sinilah para mahasiswa mungkin ya sudah dihadapkan dengan tugas, dan tugas, ya. Jadi memang di sini sudah disiapkan sejak awal, jadi memang untuk pekerjaan ini membutuhkan waktu yang lama penyelesaiannya. Jadi supaya juga rekan-rekan tidak terbiasa dan sudah ibaratnya sudah terbiasa di dunia pekerjaan nantinya ya. Begitu. Ya, kali ini juga admin RTS akan sedikit membagikan pengalaman mengenai cara mengatur jadwal yang banyak supaya memang jadwal itu bisa beriringan dan tidak terbengkalai ya. Langsung saja untuk tips yang pertama. Ya, ini adalah buat list. Betul sekali. Buat list. Nah, buatlah list daftar tugas-tugas saudara yang harus diselesaikan pada saat ini juga. Jadi misalnya gini, pada hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu kita harus buat list apa saja nih. Pekerjaan apa yang yang kita selesaikan, semisal revisi ini, perbaikan ini, membuat ini, ya kita harus jadwalkan ya, itu maksimal 3 saja. Nah, namun itu nanti disortir lagi menjadi 1 sampai 2 gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak untuk listnya supaya tidak menjadikan bentrok dengan kegiatan lain, misal jadwal kegiatan pokok, sampingan dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan juga harus bisa membuat listnya ya. Saya juga sering membuat list untuk diri saya sendiri untuk mengatur jadwal saya kapan harus begini dan sebagainya ya. Jadi supaya memang secara terperinci, jelas, termanajemen dengan bagus gitu. Ya, ini mungkin bisa ditiru rekan-rekan baik mahasiswa ataupun mungkin yang sudah di dunia kerja gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya buat strategi ya. Buat strategi di sini adalah maksudnya gini. Jadi gimana ibaratnya sepertinya mudah untuk tinggal menyelesaikan saja pasti selesai lah itu ibaratnya kayak gitu. Tapi memang tidak ada salahnya kalau kita membuat strategi yang bagus, yang produktif. Jadi mungkin di sini ibaratnya lebih ke strategi waktu. Kita bekerja atau kuliah itu dalam ya 8 jam lah sehari. Kita harus buat strategi waktu. Jadi ini saya share juga pengalamannya untuk mungkin yang beragama Islam. Untuk yang beragama Islam itu sudah saya menerapkan sendiri dan hasilnya itu produktif. Ya, misal ini kita punya waktu itu mungkin di jam 8 bekerja, jam 11 istirahat, jam 1 mulai lagi, mungkin jam setengah 5 atau jam 5 kita baru selesai. Nah, di sini kita harus pintar-pintar saya kalau di dunia konstruksi ya, mungkin kontraktor dan sebagainya, yang penting pekerjaanmu selesai. Ya, seperti itu. Jadi strategi saya, pengalaman saya sendiri adalah jadi gini. Nah, mengamalkan sholat 2. Jadi di sini bukan hanya sholat 2 saja ya. Mustahab pun juga sholat fardu, sholat zuhur berjamaah itu akan membuat pikiran kalian fresh lagi, pikiran kalian lebih ibaratnya kayak di restart lagi. Jadi pikiran kalian akan menjadi encer lagi gitu loh. Jadi intinya kalian harus di jam-jam itu kalian harus melihat suasana luar, jangan terpaku ke satu hal pekerjaan kalian saja gitu. Ini maksud di sini memang strategi waktu gitu ya. Strategi ini bisa kita mainkan di waktu yang kosong, memfokuskan diri beberapa menit, kemudian bisa lanjut kegiatan lainnya gitu ya. Intinya kita harus merestart otak kita sendiri. Terus next selanjutnya singkirkan hal-hal yang mengganggu. Nah, di sini mungkin rekan-rekan juga sudah paham
bahwa apa sih yang mengganggu itu? Ya betul, handphone, smartphone saudara-saudara yang selalu dekat dengan saudara. Coba singkirkan sebentar supaya tidak banyak waktu yang terbuang percuma. Tapi banyak saya harus membalas ini. Ya, memang. Tadi memang kalian harus memanajemen waktunya membalas, waktunya untuk mengatur kinerja kalian sendiri. Karena hal ini soalnya memang saudara sudah pegang HP, pastinya susah nanti untuk menaruh lagi. Sekali saudara sudah pegang HP, itu pasti lebih dari 5 menit kalian akan memainkannya gitu. Jadi memang harus disingkirkan dulu, misal bisa ditaruh laci atau dan sebagainya ya, begitu. Terus selanjutnya, nah, selesaikan bertahap ya. Jadi ibaratnya orang Jawa itu jangan ngoyo ya. Memang tahu pekerjaan kalian itu banyak ya, tapi betul sekali memang selesaikanlah tugas-tugas saudara secara bertahap, sedikit demi sedikit, asalkan menghasilkan ya. Jadi mungkin ini adalah ibarat pohon yang kecil, yang penting itu ada buahnya. Jangan sampai saudara mengerjakan namun tidak menghasilkan apa-apa ya. Jangan saudara itu sudah hari ini banyak yang dikerjakan namun hasilnya nol. Itu sangat rugi sekali. Jadi memang harus, ibaratnya walaupun nggak apa-apa hasilnya kecil, tapi memang ibarat pohon kecil ya tadi ya, yang penting ada buahnya gitu, ada hasilnya yang nyata gitu. Nah gitu ya. Terus next, buat konsep atau target yang besar ya. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini mungkin lebih ke ini, kita punya bukan jangka panjang ataupun jangka panjang, tapi memang strategi kita. Misalnya gini ya, misal 2 minggu ini harus selesai tugas-tugas ini gitu. Jadi hal ini akan membuat saudara lebih paham dengan konsep kegiatan yang tadi sudah mengelis ya. Jadi setelah mengelis itu kalian harus membuat konsep yang besar. Jadi ibaratnya, oh ini harus selesai pada minggu ini. Nah itu nanti rekan-rekan juga akan lebih mudah untuk berpikirnya gitu. Minggu ini ada kegiatan ini, refreshing ini, dan lain sebagainya. Itu semua harus rekan-rekan atur ya. Baik nanti kalian ketemu kawan, jadi ibaratnya ketemu siapapun, jadi rekan-rekan sudah paham. Dan kemudian dengan adanya konsep target besar ini, rekan-rekan juga bisa mengatur supaya tidak mengganggu kegiatan privasi saudara, misal sama keluarga dan lain sebagainya ya. Jadi itu tadi mungkin beberapa, ada 5 tips dari admin RTS yang mungkin bisa dibagikan. Sebenarnya ini sederhana, ini kalau diaplikasikan itu memang hasilnya akan bagus sekali, kita akan lebih produktif gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mengatakan kalau sehari kita fokus ke satu tujuan, mungkin kita akan bisa berhasil 95%. Kita fokus di 2 tujuan akan berhasil turun menjadi mungkin 75%. Kalau sehari kita fokus di 3 pekerjaan, pasti itu akan terpecah menjadi 25% ya. Jadi kurang optimal. Jadi kita memang harus membuat konsep yang besar, target yang besar, selesaikan pada minggu-minggu ini dan sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu untuk rekan-rekan supaya lebih mudah difahami ya target-target tadi ya. Mungkin bisa dicatat rekan-rekan, namun bisa bermanfaat. Ini sekiranya dari admin RTS itu. Terima kasih dan salam sipil.